slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat sore. Kembali lagi bersama saya ya. Video kali ini kita akan nyablon DTF teman-teman. Kebetulan ada orderan masuk dari reseller ya, sebanyak 18 pieces untuk kaosnya, kaos hitam ya. Ini udah dijahit juga dari kemarin, sebenarnya udah selesai kaosnya, cuma baru sempet saya tag video ya hari ini. Oke, untuk desainnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk desainnya seperti ini. Ini untuk di depan ya, di dada depan ini besar gambarnya, jadi nggak normal ya, jadi agak besar ini ukuran gambarnya. Nah untuk ukuran belakangnya seperti ini, dan ada juga yang cewek itu tulisannya girls ya. Oke, ini jumlahnya 18 pieces. Ini orderan dari customer ini ya, reseller saya. Oke, ini udah saya siapin file cetakannya. Ini ukurannya berapa ini? Kita cek dulu. Untuk ukuran ke pinggirnya, lebarnya ini 32 cm, ke bawahnya 40 cm ya teman-teman. Bisa dilihat 40 cm kali 32, oke. Ini cukup gede untuk ukuran depan. Biasanya normal di depan tuh kan ukuran 28 lah. Oke, kali ini agak besar ya. Konsumennya pengen seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, seperti biasa ya, ritual sebelum cetak, kita kocok dulu si tintanya, tabung tintanya. Fungsinya agar si tinta putihnya ini nggak mengendap ya teman-teman. Kita kocok secukupnya aja. Oke, cukup. Lalu kita buka damper tinta putihnya, terus kita sedot ya pakai suntikan seperti ini. Jadi sebelum cetak itu seperti ini, harus wajib ya teman-teman. Oke, cukup. Satu lagi kita sedot. Oke, cukup. Kita tempel ulang. Oke. Oke, setelah terkocok dan disedot pakai suntikan, kita nyalakan seperti biasa printernya. Oke, ini udah nyala. Oke, setelah nyala kita cleaning dulu ya teman-teman. Cleaning satu kali cukup. Oke, kita tunggu cleaningannya ya. Oke. Untuk tinta DTF saya pakai Outlay ya teman-teman. Pakai Outlay CMYK Outlay, putih juga Outlay ya teman-teman. Pet filmnya juga sama, satu set pokoknya dari Outlay. Oke, untuk kaosnya ini udah selesai dijahit ya teman-teman. Bahannya Katun Combat 24S. Oke, seperti ini. Nanti lebih jelasnya saya videokan ya. Oke teman-teman, ini udah selesai cleaning, kita masukin aja. Tadi udah di nozzle check ya, nggak saya videokan. Hasilnya bagus ya teman-teman. Oke, ini segini cukup. Kita nunggu proses loading ininya ya, gambarnya ini agak lumayan. Oke teman-teman, ini udah selesai proses loading
gambarnya. Kita cari filenya tadi 121 ya. Ini. Printernya L1800. Oke, kita print aja. Kita lihat ke sini. Oke teman-teman, ini udah jalan, baru satu gambar yang udah selesai. Ini hasilnya ya. Gede. Oh ya, ini saya pakai headnya yang L800 ya teman-teman. Jadi bukan head ori L1800. Jadi headnya yang L1800 nya udah jebol. Jadi ini headnya head baru ya, baru sekitar 5 bulanan lah. Ini saya pakai yang L800. Oke teman-teman, ada yang nganterin ini pepaya. Sore-sore makan pepaya, mantap. Sambil makan pepaya kita sambil nyablon tuh. Sambil nunggu mesin presnya 150 derajat ya. Ini udah saya letakin gambarnya. Ini juga udah ini ya, udah beres nih, hampir selesai cetakan. Oke, ini cetakan udah hampir selesai. Mantap, anak teknik, anak sekolah ya teman-teman, sepertinya. Oke, makan paya lagi. Oke teman-teman, ini karena udah 150-an ya, dan ini gambarnya karena besar, jadi kita 2 kali press ya. Oke. Oke teman-teman, ini hasilnya ya yang tadi kita press. Seperti ini nanti kita press lagi 2 kali. Bagus coy. Ini untuk belakangnya seperti ini. Sementara kita press untuk depannya ya. Oke, sebelum ngepresin ini cetakan udah beres. Saya potong dulu, nanti kita cleaning dulu ya teman-teman untuk tinta putihnya, karena tadi saya lihat udah mulai berkurang ya, agak bolong, cuma ini masih bagus. Bisa dilihat sama teman-teman.
Oke, masih bagus. Oke teman-teman, ini kita cleaning dulu ya. Kayaknya tadi cleaningnya saya cuma 1 kali, jadi masih ada endapan di selang-selangnya ya, belum keluar semua. Kita lihat dulu, soalnya nanti bisa kelihatan ya teman-teman, untuk bagus atau enggaknya si tinta putih itu bisa kelihatan dari rumah nozzle-nya. Apa ini namanya, keluar kan. Oke, dia narik lagi, narik tinta lagi dia. Ini untuk tinta putih saya pakai yang begini ya, ini masih ada. Ini semua produk Outlay. Oke, sambil nunggu cleaningan kita makan pisang dulu teman-teman. Hasil bumi ya, hasil metik di kebun. Ini suasana kampung. Itu bekas mesin ya teman-teman. Ini bekas mesin press, udah nggak bisa dipakai. Dan itu juga sama. Jadi beginilah suasana pekerjaan saya di rumah. Oke, semangat buat teman-teman juga yang sedang merintis usaha ya, usaha rumahan. Mudah-mudahan dilancarkan, amin. Mantap. Oke teman-teman, setelah saya nozzle ini ada masalah ya di tinta putih tuh. Ini bolong banyak ya. Oke, nanti saya coba sedot lagi ya ininya, pakai suntikan ya teman-teman. Oke, kita coba dulu. Oke teman-teman, kita coba sedot ya untuk tinta putihnya. Sedot ulang, karena biasanya masih mengendap. Tuh, ternyata benar ya, ini ada bolong, ada udara teman-teman. Kalau bisa dilihat ini ada udara di sini. Kita coba sedot ulang biar udaranya keluar guys. Jadi jangan panik ya kalau seperti ini. Udah. Kita coba tempel lagi, lalu kita tes cleaning ya teman-teman. Cleaning ulang. Kita rapikan dulu. Oke, kita cleaning lagi, sekali lagi. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, karena ini udah kesorean ya, udah jam 5:30. Paling nanti kita lanjut setelah maghrib atau isya ya teman-teman. Ini kita break dulu karena maghrib. Oke, ini lagi cleaning. Kita matiin dulu untuk mesin pressnya teman-teman. Oke teman-teman, ini alhamdulillah ya hasilnya udah bagus. Ini hasil putihnya. Masalahnya tadi karena di apa ini namanya, di dampernya ini ada udara ya teman-teman. Jadi si tintanya nggak keluar. Ini setelah kita sedot tadi udah full lagi putihnya, bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut habis maghrib ya teman-teman, atau habis isya. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi ya. Sekarang jam 7 ya, lewat 12. Oke, karena kita tadi
di break dulu. Ini kita cleaning ulang ya teman-teman, agar si tinta putihnya nggak mengendap lagi. Oke, kita cleaning ulang. Oke, sambil nunggu cleaning kita nyalain dulu mesin pressnya. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, ini udah jalan dan hasilnya juga udah bagus ya, udah mantap. Oke, kita langsung press yang kaos yang hitam ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, ini hari berikutnya ya. Semalam kita nggak beresin karena kemalaman, jadi ini saya lanjut untuk ngepres yang kaos hitam ya teman-teman. Ini udah mesin press udah nyala. Sekarang udah jam 9 pagi ya teman-teman, 9 pagi, jadi target jam 11 lah udah beres. Oke, lanjut, kita langsung press aja ya, udah panas. Oke teman-teman, ini udah selesai ngepres, jadi tinggal kita kletekin ininya ya. Oke, ini setelah dikletekin kita press belakangnya lagi. Oke, jadi sebelum itu saya press untuk depannya dulu, kletekin untuk depannya dulu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah ini udah saya kletekin semua ya. Dan ini untuk hasilnya seperti ini, hasil cetakannya. Mantap. Ini untuk jahitan kaosnya bagus ya teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai ya. Semua 18 piece kaos udah selesai kita press. Ini untuk detail kaosnya ya. Ini produksian kita sendiri di sini. Ini untuk rantaiannya.
Untuk belakangnya juga seperti ini. Untuk detail gambarnya ya teman-teman. Kalian bisa nilai sendiri ya. Ini untuk jahitan rantaian tangan, rantaian bawah. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, kita udah beresin sablon kaos sebanyak 18 piece ya teman-teman. Makasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai selesai ya. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau memulai bisnis sablon digital ya teman-teman. Oke, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan atau apa-apa bisa komen aja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.